Assalamualaikum ya teman-teman ya. Kembali lagi bersama channel kita YouTube Bebek Balap. Nah, sini kita awal bulan Agustus ya teman-teman ya. Awal bulan Agustus 2024. Jadi hari ini tanggal 1 Agustus. Nah, inilah aktivitas kita di hari Kamis. Hari ini hari Kamis. Nah, jadi inilah cara kita memasarkan bebek di wilayah Hulu Sungai Utara. Nah, pemasaran bebek bibit atau anak bebek. Nah, ini kalau lihat mobil bebek balap juga bisa disapa-sapa ya, untuk khusus Kalimantan. Nah, entah itu kadang bisa ke Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan. Nah, dan juga bisa ke Kalimantan Tengah. Dan hari ini kita melakukan pengiriman ke daerah Banjarmasin ya teman-teman ya. Mungkin ini sudah ada rekapan dari pembeli. Nah, ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada Kaltim. Nah, ada juga Agustus ya. Nah, Kaltim. Jadi untuk pengiriman hari ini udah terekap. Jadi kita bisa supply, tinggal pencarian ekspedisi. Nah, kalau ini bebek jenis jantan teman ya. Nah, ini bebek jenis jantan. Kalau kotak kita masih belum ada kotak pribadi ya teman-teman ya, karena ini masih kotak dari bekas ayam-ayam. Nah, bekas ayam. Nah, mungkin ini bebek jantan. Ini hasil dari silangan Mojosari dan Alabio teman-teman. Hasil silangan Mojosari dan Alabio. Bebek ini mirip dengan bebek serate ya teman-teman ya. Dia mirip dengan serate, cuman ada bedanya sedikit di postur tubuh sama keningnya. Nah, sama kening mungkin serate agak kuning dia di sininya teman-teman. Nah, itu lebih hati-hati kita membedakan bebek, karena bebek serati itu untuk harga bisa 4 kali lipat dari bebek ini. Nah, mudah-mudahan para penjual selalu amanah ya. Seperti ini kita bilang bebek jantan. Nah, jangan dibilang serati, takutnya nanti kasihan yang beli, badannya nggak besar-besar. Oh, ini kan sejodoh betina dan perempuan ya teman-teman ya. Kalau ini jantan dan ini betinanya teman-teman. Nah, ini betinanya. Nah, kalau ini betinanya. Nah, ini betinanya kuning, coklat-coklat dia. Nah, teman. Jadi kalau betinanya ini dia satu indukan, satu bapak dan satu mama. Nah, itu. Jadi mamaknya Alabio, bapaknya Mojosari. Nah, itu teman-teman. Nah, ini tuh betinanya, jadi dia satu ini. Dan ada lagi jenis packing teman-teman ya, packing. Nah, ini packing hitam. Kalau ini packing hitam, dia indukannya biasanya jantannya hitam atau mamaknya yang warna hitam, jadi bisa dibilang hitam, packing hitam anaknya. Nah, packing hitam ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang meminati, karena kalau dibikin potong ini kulitnya agak hitam nanti di dalam tuh kelihatan, karena dari bulunya kan, bulu anak itu keluarnya hitam. Nah, jadi paling ini untuk anak-anak senang mainan. Nah, makanya diadakan packing hitam.
Kalau untuk kategori sih agak lucu ya teman-teman ya, kalau packing hitamnya agak unik gitu, agak unik ya, seperti apa ya, nah dia tuh beda tersendiri ya teman-teman ya. Hitam lebih banyak, kuningnya ada 2 warna dia. Kalau kaki dia memang selalu, nah kalau ini full hitam ini kakinya, nah ini full hitam kakinya, nah tidak ada warna kuning. Kalau ini ada kuningnya juga. Nah ini teman-teman. Nah, halo bebek. Nah, bebek ini kita kalau bayi gini bisa kita panggil teman-teman ya. Nah dia mengarah ke kita teman-teman. Nah, ya mengarah ke kita ini. Nah kita panggil begitu saja teman-teman ya. Ya kita muat dulu ya teman-teman dari ini ke sini. Nah jadi kita berpindah lagi ya teman-teman ya. Untuk aktivitas Kamis kita siapkan kotak juga ya teman-teman ya, karena kotak ini juga perlu kita untuk pengiriman jauh itu teman-teman ya. Menggunakan kotak, dan bebek pun diusahakan umur sehari atau 2 hari. Karena kalau sudah besar bebeknya agak panas, agak sesak gitu. Ini kotak mungkin kena embun, jadi kita jemur dulu teman-teman ya, biar keras. Nah, biar keras. Nah, di sini ada pemilihan untuk bebek pedaging teman-teman. Pemilihan bebek packing yang pedaging. Jadi antara betina dan jantan. Nah, jadi kayaknya orang melihara pengen jantan itu katanya lebih cepat besar. Sebenarnya kalau untuk cepat besar itu teman-temannya dari pakan juga teman-teman. Maksudnya kalau pakannya kurang berbiji ya memang dia agak kurus apa segala macam. Tapi kalau pakannya bagus, biarpun kecil, cuma dia itu terutama dari pakan. Yang kedua memang dari postur tubuh ya, boleh jadi yang pertama tuh lebih besar-besar katanya ya, boleh jadi itu memang kalau takaran pakan sama gitu. Nah, takaran sama. Ini sekitar 400 satu keranjang ini teman-teman ya. 400 ekor. Nah, ini ya. Nah, mungkin agak sesak katanya ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, ini sambil ini terus sambil dipilah-pilih. Nah, ini yang jantan dan ini yang betina. Ini kita memang dari penetasan memang belum tahu juga ya teman-teman ya masalah suara, karena orang-orang tertentu aja yang bisa memilah-milih ini jantan dan betina. Nah, ini adalah Bapak Rusli. Nah, beliau ini sudah lama juga melihara bebek, tapi dari pendengaran beliau lebih bagus lah, ini intinya bisa membedakan bebek jantan dan betina. Nah, apa perbedaan jantan dan betina ini Pak? Suaranya tak nyaring, kalau laki tak bereu. Oh, nah itu katanya suaranya tuh lebih nyaring atau melenting mungkin itu. Nah ini jantan. Nah itu jantan. Jantan tuh nggak ada suaranya ya, kayak hak 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 gitu. Nah, kalau betina suara melengking. Kalau betinanya nyaring katanya. Kalau betina tuh kayak nah begini betina. Nah mungkin teman-teman bisa membedakan. Nah, kalau jantan tuh kayak hak nggak timbul gitu teman-teman ya. Kalau bebek kecil ini memang agak susah ya teman-teman ya membedakannya nih. Yang lebih enak tuh sudah besar, kayak umur 1 bulan atau 2 bulan itu sudah terlihat suara nyaring dan suara ininya.
Bal minta keranjang kah bakul kah nih kesesakan lah. Sakannya. Sakan. Sak bener lah. Barangnya. Nah ini teman-teman ya. Panas ini, dia panas. Nah ini betina tadi teman-teman. Coba kita inikan dulu betinanya ya. Nah ini dipencet ya teman-teman ya, dipencet di sini sedikit dia teriak. Nah jadi kedengaran suaranya. Jadi dia tuh berbicara. Nah, jadi dia nyaring gitu. Kadang ada juga suara yang membingungkan teman-teman. Kalau suara membingungkan itu, ya itu yang ahlinya itu yang kadang yang bisa membedakan. Nah ini kepanasan teman-teman ya, jadi kita ambil aja dipindahkan tempat dulu. Nah kita pindahkan tempat biar agak longgar. Nah udah lumayan mendingin. Nah kalau ini bebek jantannya teman-teman. Nah dia ada nggak suara gini. Nah mungkin teman-teman bisa membedakan. Nah, mungkin bisa membedakan. Ini biasanya dari permusikan ini lebih hafal dari suara. Nah ini jadi kita ngupah juga yang kayak gini ya teman-teman ya, artinya jasanya memang ada ini, jasa untuk milah-milih ini. Namanya tangguh-tangguhan. Nah itu artinya pilih-pilih lah intinya. Itu memang ada kadang dalam per 100 ekor tuh masuk. Nah namanya hilap kan kita nggak bisa pastikan 100% teman-teman. Kita belum bisa pastikan karena ada di balik suara yang meragukan. Jadi ceritanya gini teman-teman ya, kalau misalnya orang mau betina itu suara yang meragukan dilempar ke jantan. Kalau orang mau jantan, suara yang meragukan dilempar ke betina. Nah gitu teman-teman ya. Itulah aktivitas kita hari Kamis. Ini proses pengepakan. Nah inilah ekspedisi kita ya teman-teman ya. Nah kita menggunakan ekspedisi Buciri Tim. Jadi ini pengiriman khusus Banjarmasin. Nah ini udah datang, jadi kita persiapkan nih. Inilah ekspedisi kita. Jadi ekspedisi ini termasuk aman ya teman-teman ya, karena dia menggunakan blower di atasnya. Nah itu ada 4 blower untuk pendinginan ini, pendinginan bibit. Nah ini itu pendinginan bibit. Nah inilah mungkin ini lebih banyak. Berapa kapasitas untuk box ini mas? 145. Oh 145. Nah ini 145 untuk bibit ayam. Jadi mereka ini ngambil bibit ayam di pabrik daerah Banjarmasin ya. Salam dari Tongkang Darat. Nah ini Tongkang Darat, mungkin sebagian teman-teman peternak udah mengenal Tongkang Darat. Nah ini mengarah ke Banjarmasin. Jadi untuk perjalanan bebek ini sekitar 4 jam atau 5 jam ya teman-teman ya. Mungkin bisa sampai 6 jam kalau lagi banyak ini turunan. Maksudnya kan tidak turun satu orang. Nah, jadi dia nih turunnya nih bergantian. Nah, dari Banjarbaru, Banjarmasin sampai
mendekati Bati-Bati, itu daerah Laihari lah. Nah, di sana kan banyak pabrik ayam, termasuk pabrik merek ini kotak merek Patriot. Nah, ini jadi kita menggunakan kotaknya, minjam dari bekas ayam. Nah, blower dinyalakan. Nah, harinya panas, perjalanan kadang ini kita bisa juga sampai ke Kalimantan Tengah ya teman-teman ya. Yang paling jauh di Kalimantan Tengah itu di Pangkalambun. Jadi disambut sama travel, nanti travel yang bawa ke sana perjalanan malam. Nah, jadi sore itu mereka ketemu sesama ekspedisi, baru travel nyambut temu sama itulah travel lah. Nah, travel. Jadi travel nyambut ke daerah Pangkalambun. Ada yang ke Kota Sampit, ada yang ke Palangkaraya. Nah, itu. Nah, itulah aktivitas kita di hari Kamis. Itu nah. Ini udah berangkatan. Nah, nah, ini pergi bebek, datang telur. Nah, jadi begitulah ceritanya teman-teman, sirkulasi penetasan di Desa Mamar ini. Jadi bebek pergi, telur datang. Nah, ini adalah telur untuk ditetaskan ya teman-teman ya. Nah, telur untuk ditetaskan. Nah, jadi satu ikat ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300 teman-teman. Jadi 300 ini kalau 10 ikat udah 3.000 ya teman-teman ya. Nah, ini telur dari peternak bebek penetasan. Nah, peternak bebek penetasan. Jadi netas, jadi itulah sirkulasinya, seminggu sekali, seminggu masuk telur, seminggu keluar bebek. Nah, jadi kalau telur ini menetas 4 minggu teman-teman ya. 4 minggu udah netas. Nah, oke. Mungkin itu saja ya teman-teman aktivitas Kamis pagi kita ini. Nanti kita lanjut teman-teman ya, pengiriman ke Kalimantan Timur. Ke Kalimantan Timur ya. Nah, kembali lagi ya, kita lanjut pengiriman sore. Nah, jadi hari ini pengiriman sore sekitar 1.300. Untuk jam menunjukkan udah jam 4 ya teman-teman ya. Memasuki sholat asar. Ini di hari Kamis tanggal 1 Agustus. Kita melakukan pengiriman ke daerah Kalimantan Timur. Nah, ini masih dalam proses pilih-pilih dalam posisi terbalik. Tadi pagi kan menghadap ke sana. Nah, sore ini menghadap ke sini. Nah, jadi gimana Pak? Hari ini lumayan capek ya Pak ya? Capek. Nah, berapa ribu ekor hari ini Pak yang dipilih? Nah, 2.000 ekor bilang Pak Rusli. Jadi ini 2.000 ekor itu menghasilkan bibit untuk khusus betinanya biasanya separuh-separuh ya teman-teman ya. Nah, misalnya 1.000 betina, 1.000 jantan gitu. Makanya Bapak Rusli tadi sempat istirahat dulu di rumah.
Nah habis itu udah menjelang sore dikirimnya, karena ada permintaan untuk betinanya sekitar 1.200. Nah, betina packing ya teman-temannya, bukan betina MA. Nah, ini kedatangan Bapak Muhlis juga ini yang dari Alabio. Mungkin sampean pernah lihat di YouTube itu yang beliau ini yang kasih makan bebek petelur tanpa pakan pabrikan. Nah jadi pakan alami seperti apa itu kemarin keong. Sama ini Bapak Muhlis ini termasuk partner kita juga ya teman-teman ya. Nah, ini jadi hari ini persiapan untuk ke Kalimantan Timur, memenuhi kebutuhan mungkin di ibu kota sana di IKN. Nah ini termasuk IKN. Jadi hari ini ada packing yang kita kirim. Nah ini juga jenis packing nih. Nah ini packing, dan ini jantan ya teman-teman ya. Nah ini jenis bebek jantan tadi ya teman-teman ya, karena di sana juga ada keperluan mereka untuk jantan. Nah jadi pengiriman Kamis 1 Agustus 2024. Nah ini ya, bebek jantan. Oke, nanti kita lanjut lagi ke transportasi pengirimannya untuk ke Kalimantan Timur. Nah, jadi kita sudah sampai di tempat penungguan. Nah, sambil makan pentol. Pentol khas Kalimantan. Ini. Jadi kita awal Agustus ini ya, 1 Agustus. Di sore hari kita menunggu transportasi yang akan berangkat ke Kalimantan Timur. Nah, ini kita masih menunggu. Informasinya mungkin sekitaran 10 atau 20 menitan lagi akan nyampai di titik lokasi tempat pertemuan. Jadi kita masih menunggu ya teman-teman. Nih. Linda.